semuanya, selamat datang kembali. Hari ini kita bakal bahas sebuah kisah yang, luar biasa banget. Sebuah kisah tentang nilai dari sebuah pekerjaan yang mungkin nggak pernah dilihat siapa-siapa. Ini tentang arti kesetiaan di tempat-tempat yang paling sunyi. Oke, kita mulai langsung ya dengan sebuah pertanyaan yang mungkin agak menohok. Di dunia yang gila pengakuan kayak sekarang ini, apa benar sih nilai kita itu diukur dari seberapa banyak tepuk tangan yang kita dapat? Nah, pertanyaan inilah yang jadi inti dari pembahasan kita. Coba deh kita lihat. Di satu sisi, ya kita tahulah budaya kita tuh memuja apa yang kelihatan. Pujian, hasil yang nyata, popularitas. Tapi ada sisi lain nih. Sisi yang seringkali kita lupakan, yaitu kesetiaan yang tak terlihat. Sesuatu yang kita lakukan sendirian, dalam sunyi, seringkali susah, dan ya tanpa tepuk tangan sama sekali. Jujur aja, kita semua kan secara alami suka sama sorotan. Wajar banget kalau kita pengen melayani di tempat yang kelihatan, di mana usaha kita diapresiasi. Tapi gimana kalau panggilan kita yang paling penting justru datang dari tempat yang paling sepi? Nah, ide inilah yang mau kita gali lebih dalam lewat kisah Isobel Kuhn, yang hidupnya jadi teladan luar biasa soal ini. Dan ini dia prinsip yang jadi fondasi dari seluruh ceritanya. Kesetiaan dalam hal-hal kecil yang nggak kelihatan justru jadi fondasi buat hal-hal besar yang nanti dipercayakan ke kita. Ini benar-benar jadi kunci buat kita ngerti perjalanan Isobel. Oke, jadi siapa sih Isobel Kuhn ini? Dia bukan cuma sekedar nama dalam buku sejarah loh. Dia ini orang yang benar-benar bergumul sama imannya. Pakai kepintarannya buat nyari makna hidup. Sebuah perjalanan yang mungkin kita semua pernah atau sedang alami kan? Yang paling keren dari perjalanannya itu adalah titik baliknya. Dia nggak cuma berhenti di pencarian intelektual, tapi dia menyerahkan seluruh hidupnya. Coba bayangin deh tegangnya, saat Tuhan panggil dia ke suku Lisu di pedalaman Tiongkok, daerah yang bahaya banget dan jauh dari nyaman, dia harus milih antara logikanya sendiri dan ketaatan. Dan, ya, dia memilih untuk taat. Dan komitmennya ini bukan main-main, bukan setengah-setengah. Ayat ini pas banget menggambarkan keputusannya. Ini tuh penyerahan total. Sebuah persembahan yang hidup, yang siap menghadapi apapun, demi sebuah panggilan yang lebih tinggi. Panggilan ini ternyata membawa dia ke dalam ujian yang, luar biasa berat. Dan disinilah kita bakal lihat gimana kesetiaannya benar-benar diuji, jauh dari sorotan. Penting banget nih buat kita ingat, masa-masa ini bukan soal tragedi, tapi ini adalah dapurnya Tuhan, tempat karakternya ditempa sampai benar-benar terbukti. Pelayanannya itu jauh banget dari kata glamor atau keren. Coba kita bayangin sejenak ya, realita pahit yang dia hadapi tiap hari. Medan pegunungan yang brutal, ancaman penyakit dan konflik yang gak ada habisnya, rasa sepi yang bisa menghancurkan jiwa, dan bahkan penderitaan yang gak kebayang. Kehilangan suami dan anaknya di ladang misi. Tapi, di tengah semua itu, lihat deh kontras yang luar biasa ini. Di saat tubuhnya, keadaan lahiriahnya makin merosot, ada sesuatu di dalam dirinya yang justru makin kuat. Rohnya, semangatnya, diperbarui dari hari ke hari. Justru di dalam gelap, cahayanya bersinar paling terang. Terus apa hasilnya? Dari semua penderitaan dan kesetiaan yang tersembunyi ini, apa semuanya sia-sia? Jawabannya, sama sekali enggak. Di bagian ini kita akan lihat gimana pekerjaan yang kelihatannya kecil itu justru menghasilkan buah yang kekal dan dampaknya luar biasa. Jadi, apa yang dimulai cuma sebagai satu benih kesetiaan, pelan-pelan tapi pasti mulai tumbuh. Benih itu berakar kuat di komunitas suku Lisu. Dari sana, gereja-gereja lokal mulai berdiri dan iman itu terus tumbuh dari generasi ke generasi. Bahkan, warisannya menyebar ke seluruh dunia lewat tulisan-tulisannya yang menginspirasi jutaan orang. Nah, ini kan ilustrasi yang sempurna banget dari prinsip ilahi ini. Pelayanan yang setia, yang sejalan sama kehendak Tuhan, itu nggak akan pernah kembali dengan sia-sia. Mungkin kita nggak langsung lihat hasilnya, tapi dampaknya itu nyata dan abadi. Oke, sekarang mari kita tarik pelajaran berharga dari hidup Isobel ini buat kita pribadi. Kisahnya ini bukan cuma buat dikagumi dari jauh, tapi buat kita terapkan. Ini adalah panggilan buat kita semua. Jadi, coba kita tanya diri kita sendiri. Di mana arena tak terlihat kita? Mungkin di dalam keluarga saat ngurus anak atau orang tua. Mungkin di pekerjaan kita yang sunyi, yang nggak ada yang kasih tepuk tangan. Atau dalam tindakan-tindakan pelayanan kecil yang nggak diliput media. Di sanalah saat nggak ada seorang pun yang nonton, kesetiaan kita diuji dan jadi yang paling berarti.
Jadi, poin krusialnya adalah ini. Inilah pesan inti yang bisa kita ambil. Nilai kita yang sesungguhnya tidak ditemukan dalam popularitas atau pengakuan, tetapi dalam kesetiaan kita pada tugas yang dipercayakan kepada kita, sekecil apapun itu kelihatannya. Dan kita akan tutup pembahasan kita dengan sebuah deklarasi yang kuat ini. Ini bukan cuma rangkuman ya, tapi sebuah tantangan pribadi yang terinspirasi dari hidup Isobel Kuhn. Semoga ini bisa jadi doa dan komitmen kita semua setiap hari.